surga bukan tempat orang sombong. Surga tempatnya orang tawadhu. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Kalau nggak punya dalil, jangan ngaku curian Nabi. Paham? Walaupun itu seperti itu, kita tidak menyebabkan kita bangga menjadi Habib. Tidak. Kamu cinta kepada Habib, bukan Habib tambah bangga. Kamu menghinakan Habib, Habib tidak kerdil, tidak hina. Kenapa? Bila mana kamu mencintai Habib, karena kamu adalah mulia. Karena memuliakan orang mulia. Menghinakan Habib, orang hina. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia. Yang kayak gini Allah malah nggak suka. Jangan nganggap diri kalian sendiri suci. Maksud saya begini, kadang-kadang kita nunjuk orang ahli neraka. Awas, balik ke sini lu. Kadang-kadang kita nunjuk orang kafir. Awas, balik ke sini. Makanya Allah nggak mau dengan orang yang takabur. Allah benci dengan orang yang sombong. Ibu-ibu ini sombong nggak kira-kira? Enggak lah kayaknya ya. At-takabburu minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong itu jelek. Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang miskin sombong ada? Tambah banyak. Udah melarat sombong. Apanya yang disombongin? Orang pinter sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak bu orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Kalau ada di sini. Sombong itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Makanya hati-hati, jangan sombong, jangan merasa lebih. Kalau kata orang Sunda, urang pang nak cenah, pang nak pang paling nak, paling hebat dewe, paling pinter dewe, maaf ngomong ya kalau bukan saya. Ada nggak sih yang suka ngomong begitu? Ada. Payah orang berenung. Kalau bukan saya, dikit-dikit kalau bukan saya. Ini kadang-kadang ini masalah Bapak Ibu, ini takabur. Surga haram untuk orang yang sombong, neraka halal bagi orang yang takabur. Maka hilangkan sifat sombong. Makanya orang yang merasa paling dewek, paling suci, paling hebat, paling pintar, tempatnya bukan di surga, tempatnya di neraka. Coba kita belajar dari riwayat yang sahih. Ada pezina diampuni dosanya, diterima taubatnya hanya gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan. Ada penjahat preman yang sudah bunuh 100 orang. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, sahih muttafaqun alaih. Diterima taubatnya, diampuni dosanya, masuk surga. Dia ahli maksiat. Betapa banyak cerita tentang ahli maksiat yang Allah terima taubatnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada dalam Al-Quran disebutkan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Atau maknanya begini, janganlah kalian menganggap diri kalian sendiri suci, merasa paling suci, merasa paling benar. Orang lain disalah-salahkan, diancam-ancam, seolah-olah orang lain diancam masuk neraka, dan seolah-olah dia jadi panitia surga. Ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Udah kayak panitia surga, udah kayak malaikat, seakan-akan dia sudah ngapling surga. Siapapun yang gak sependapat sama dia jadi kafir, masuk neraka.
enak aja. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Yang kayak gini Allah malah nggak suka. Jangan nganggap diri kalian sendiri suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang maha tahu, yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa kepadanya. Jadi hindari betul cara beragama yang merasa paling baik. Ingat sekali lagi, ketika kita nunjuk orang, tunjuk jari satu ke depan, jari yang lain nunjuk ke arah diri kita sendiri. Hati-hati dengan menuduh, karena bisa jadi kembali ke diri kita sendiri. Memponis orang ahli neraka, nunjuk orang munafik, nunjuk orang kafir, nunjuk orang bid'ah. Ingat, balik dewe. Hati-hati. Makanya ada kejadian ini. Kejadian ada tukang cukur. Halo? Ada tukang cukur gak sih sini? Nah, enten gak? Ada tukang cukur. Lagi nyukur, dia ngomong sambil yang dicukur, Pak mau tahu nggak? Apaan? Anak paling goblok di dunia. Lu siapa? Tuh anaknya. Bejo namanya. Enggak bro, ada Pak Bejo nggak ya? Ada. Pak Bejo jangan marah. Bejo namanya. Kata yang dicukur, kok sampean tahu Bejo paling goblok? Itu si Bejo udah dites tiap hari masih goblok aja. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita panggil. Hari ini belum dites. Jok, sini. Ternyata Bejo ini anak kelas 5 SD. Masuk ke tempat cukuran. Ada apa mang? Kata Bejo. Sama tukang cukur disodorkan di tangan kanan uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Milih Jok. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok Bejo. Ada yang 5.000, dia pilih yang 1.000. Pikir yang dicukur benar juga di tukang cukur. Selesai cukur rambut, dia bayar, keluar muncul rasa penasaran. Ketemu Bejo di luar, Jok sini dulu. Ada apa Om? Yang ini duit berapa Jok? 5.000 Om. Nah yang ini Jok 1.000 Om. Gede 5.000 atau gedean yang 1.000 Jok? Kata Bejo, ya gedean yang 5.000 lah Om. Masa gedean yang 1.000? Kata yang dicukur, nah itu lu tahu. Ngapa tadi sama mamang tukang cukur di dalam kamu ngambil yang 1.000 bukan yang 5.000? Ketawa Bejo. Kata si Bejo, oi Om, kalau itu mah, kalau saya milih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000, tiap hari saya dites. Mending dapat 1.000, yang penting tiap hari Om, kata dia. Daripada 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur, oi, yang goblok bukan Bejo, yang goblok tukang cukur. Maaf kalau ada tukang cukur. Maksud saya begini, kadang-kadang kita nunjuk orang ahli neraka. Awas, balik ke sini lu. Kadang-kadang kita nunjuk orang kafir. Awas, balik ke sini. Makanya Allah nggak mau dengan orang yang takabur. Allah benci dengan orang yang sombong. Jadi balik lagi, Nabi Ibrahim korban 1.000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Sampai takjub semua manusia dan para malaikat. Kata beliau, semua yang aku korbankan ini laisa bisyai'in indi, bukan apa-apanya bagi saya. Wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya saya punya anak, mungkin anak pun akan aku korbankan di jalan Allah. Catat, kata Allah, catat malaikat. Nabi Ibrahim gak nyatet enggak Bu? Yang nyatet malaikat. Catat, kata Allah, catat. Mado alaihi zaman, zaman berlalu, tahun berganti tahun. Sudah usia 80 tahun. Falamma jaa ilal ardil muqaddasah,
ketika Nabi Ibrahim tiba di bumi Baitul Maqdis Palestina. Itu bukan kampungnya Nabi Ibrahim. Beliau tiba di bumi Baitul Maqdis Palestina. Sa'ala rabbahul walad. Beliau minta keturunan. Udah 80 belum punya anak. Halo? Ada yang belum punya anak? Mudah-mudahan cepat punya keturunan. Allahumma amin. Oh nggak enak bu, pak. Saya ini 10 tahun nikah kosong nggak punya keturunan. 10 tahun dulu bu, buat pengalaman ya. Kalau ada anak jenengan belum punya keturunan, oh pulang ngaji pak, ngaca, laki bukan saya ini. Semua bapak-bapak yang punya anak 7, anak 10 tak tanya pak gayanya kayak mana. Segala gaya udah tak cobain, miring kanan, miring kiri, tongkurap, murap, semua melumah udah semua. Nggak ngasil-ngasil. Kalau ngeliat orang gendong envy rasanya, kata orang sekarang, kepengen kayak orang-orang bapak ibu, itulah rasanya. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah punya 2. Yang pertama putra masih umur 9 tahun, masih kecil. Yang kedua putri masih umur 4 tahun. Mudah-mudahan bisa nambah lagi. Ini nambah anak apa nambah babon kira-kira? Oh nambah anak. Ibu-ibu ini sensitif pak, kita nggak boleh salah ngomong. Oh dua-duanya tuh yang usul bu, bapak-bapak yang usul yang salah. Jadi balik lagi bapak ibu, beliau minta keturunan, maka disitulah beliau diperintahkan sunat. Makanya Nabi Ibrahim itu sunat umur 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu tamanina sanah. Nabi Ibrahim itu diperintahkan sunat, nyunat awake dhewe. Ini Nabi Ibrahim nyunat nggak pakai mantri, nggak pakai dukun, nggak pakai tabib, nggak dibantu istri, nyunat dhewe. Umur 80 tahun, pakai kampak. Ini kampak Wiro Sableng 212 itu, pakai kampak. Kata Siti Saroh, abang, kalau bahasa kita, abang yang motong, saya yang megangin bang. Kata Nabi Ibrahim, izin aku, pokoknya tak potong dewek. Kata Nabi Ibrahim, potong sendiri pak, tempel di batu, ancang-ancang, bismillah, ting. Saya cuman khawatir kalau meleset ke belakang, kelar hidup lo. Untung gak meleset, itulah barokahnya basmalah. Makanya apa-apa baca bismillah ya bu. Urusan baik nggak pakai bismillah, abtar, putus berkah. Segala urusan itu walaupun baik, kalau nggak pakai bismillah, putus berkah. Makanya kalau hidup nggak mau putus berkah, bismillah. Segala yang baik jadi racun kalau dimakan tanpa bismillah. Kopi jadi racun kalau nggak pakai bismillah. Makan nasi jadi racun, diabetes kalau makan tanpa bismillah. Segala sesuatu akan jadi tawar karena bismillah. Kalau nggak mau panjang, bismillahirrahmanirrahim, bismillah jadilah. Jangan lupakan itu semua. Nah itulah sejarah Nabi Ibrahim sunat. Udah sunat juga belum punya momongan. Kata Sarah, abang kawin aja lagi. Seperti petir menggelegar Pak. Sang istri tercinta Siti Sarah memperkenankan sang suami kawin lagi. Subhanallah. Ditanya lagi sama Nabi Ibrahim, benar abang kawin aja lagi. Ya wes dia ngono, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa bahasa Jawa juga ya, walaupun kasar-kasaran. Ya sudah, kata Nabi Ibrahim, ntar sore tak cari calon yang tepat. Kata Sarah, tak usah mencari abang, calonnya sudah saya siapkan. Nah ini ilmu buat ibu-ibu. Kalau bapak-bapak minta kawin lagi bu, gampang Pak tak carikan, tenang saja. Cariin bu, jangan suruh nyari sendiri, cariin. Enggak usah enggak apa-apa, pokoknya Pak nek jenengan sepakat ngebet pengen kawin lagi, tak cariin Pak, gitu bu ngomongnya. Pak cariin, nanti jenengan cariin nenek-nenek 70 tahun. Kemudian
Kemudian kata Ibrahim, kapan kita lihat? Dikirain bu, orangnya jauh. Ternyata Siti Sarah memerdekakan budaknya sendiri, yakni Siti Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Ibunda Hajar niku asli orang suku Koptik dari Mesir. Makanya Siti Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah dinikah oleh Nabi Ibrahim. Enggak cemburu, enggak, akur, tinggal serumah. Saya jadi ngayal gitu Pak, bisa enggak ya tinggal serumah. Tapi apa hendak dikata, ketika Ibunda Siti Hajar hamil, muncul cemburunya monyong. Makanya nggak ada istilahnya Pak, perempuan nggak cemburu. Ya Pak ya, gitu nggih. Pak dengar ini, wanita diciptakan untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Cocok atau cocok? Ingat wahai lelaki, jangan pernah membuat istrimu menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Pak saya jadi pengen ketawa ya Pak ya. Ibu-ibu nggak percaya sih soal gaya. Artinya memang kadang-kadang kita lupa Pak. Kadang-kadang laki-laki hanya berpikir nambah lagi, kawin lagi, tapi dia lupa membahagiakan istrinya. Enggak ada begitu. Ngerumat janda di luar sana, akhirnya menjandakan istrinya sendiri. Ada nggak yang kayak gitu? Mana orangnya? Kalau ada di sini. Makanya kita ini begini Bapak Ibu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Bahasa kampungnya begini, ngapain ngurumat janda kalau akhirnya harus menjandakan istri sendiri. Makanya yang dipikir oleh bapak-bapak ini, laki-laki se-Indonesia niki di YouTube loh, channel YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa subscribe ya, like, share, and comment. Ini sudah subscribernya sudah 200.000 subscriber. Alhamdulillah. Tak cek tadi sudah 200.000 lebih 3.000. Ini 203.000 subscriber. Duitnya udah agak lancar. Alhamdulillah. Dengarkan oleh semua laki-laki di Indonesia. Daripada berpikir tentang bagaimana mendapatkan wanita lain, pikirkan bagaimana menjaga hati istri agar tidak sakit. Cocok atau cocok? Ini penting, karena beliau bersabda, wa khiyarukum linnisaihim khuluqa. Laki-laki terpilih itu adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Bapak-bapak ini baik gak? Hebat. Ibu-ibu pintar menutupi aib suaminya. Padahal bayangan jawabnya kayak jenengan tadi Pak ya. Enggak gitu. Cuma takut kena kampleng di rumah. Kalau saya Bu ramah kalian jenengan wajar, penceramah enggak ramah enggak diundang lagi ya Pak ya. Tapi saking ramahnya saya datangnya duluan, saya masih kosong sudah datang. Kalau mau tahu itulah saya Pak, saya itu bukan dibikin-bikin, saya itu kalau terlambat deg-degan. Jadi saya itu nggak bisa terlambat, bukan karena ingin dialem, enggak. Saya itu kalau sudah terlambat datang tinggal naik panggung ceramah nggak fokus ceramah. Saya pengen duduk sejak awal, minimal kopi setengah habis dulu. Emang sifatnya begitu Bapak Ibu, kecuali terpaksa karena faktor perjalanan jauh. Ngaji di dua tempat, jaraknya agak jauh, mungkin terpaksa terlambat. Jadi bukan karena apa, sedemikian rupa memang. Makanya saya seringnya datang lebih awal untuk ngaji. Saya kembali lagi, kalau saya ramah wajar karena penceramah. Caleg ramah wajar. Kemarin kan waktu mau pemilu calegnya ramah semua kan?
Senyum-senyum, nyengar-nyengir kan. Kaca mobil dibuka, wajar. Tapi kalau calegnya pelit, udah nggak ramah, pelit, males milih. Apalagi ibu-ibu ngasih spanduk di depan rumah, opo-opo wis podo munda, nggak terima kalau gocap. Kalau 200.000 gua coblos. Payah mak-mak nih. Pemilu 2024 adalah pemilu paling brutal sepanjang sejarah politik Indonesia. Ya Pak ya? Sudah ada calon wakil-wakil rakyat yang bagus, yang hadir bersama masyarakat, yang betul-betul merakyat, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi kalau nggak bagi duit jelang pemilihan, nggak dicoblos. Jadi ngapura nggih, bukan cuma buat jenengan, buat saya dan semua bangsa Indonesia. Kalau hari ini di republik ini wakil rakyatnya tidak amanah, pemimpinnya tidak amanah, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa lagi. Wong kita yang pilih. Ya Pak ya? Kita yang pilih. Kadang-kadang begini, kalau ada caleg ngasih 50.000, apa kata mak-mak? Calegnya pelit. Cangkemnya ngomong pelit, duitnya masuk tadi. Duitnya masuk. Begitu ada caleg ngasih 100.000, agak sumringah. Makasih Pak, insya Allah nyoblos Bapak. Insya Allah. Nggak bisa dipercaya. Begitu ada caleg ngasih 200.000, siap, hilang insya Allahnya. Saya bakal nyoblos Bapak. Begitu caleg lain limpah 300.000, ditimpah lagi tuh Pak. Apa kata mama? Siap, saya nyoblos Bapak, keluarga saya semua ikut nyoblos Bapak. Nah, mulai ngajak teman. Tapi begitu ada caleg melimpah 500.000, apa kata ibu-ibu? Siap, saya nyoblos Bapak, Bapak juga boleh coblos saya. Rusak ini urusan negara ini Bapak Ibu. Jadi rusak. Ini mestinya pilkada langsung, pemilihan legislatif langsung, pilpres secara langsung. Saatnya rakyat itu menghukum para wakil rakyat dan para pemimpin yang tidak amanah. Kalau dia nggak amanah, jangan dicoblos lagi. Tapi borok-borok menghukum yang bagus malah nggak jadi. Yang jadi malah yang tabur duit. Yang suka nerima duit yang begitu tuh orang sono. Kalau orang sini rusaknya nggak beda ya Pak ya. Ini balik lagi gini Bu, bini zaman sekarang dikasih suami uang belanja 100.000 sehari masih monyong, kurang. Dikasih suami 100.000 sehari masih monyong, tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun sumringah langsung. Ini anomali Bapak Ibu, anomali sebetulnya yang harus benar-benar kita sadari. Jadi balik lagi, wa khiyarukum lin nisaihim khuluqa. Jadi kalau caleg ramah sama konstituen wajar karena minta dipilih. Pedagang ramah karena dagang, ingin laku dagangannya. Tapi kalau bapak-bapak ramah dengan istri itu yang luar biasa. Mama, meriki mama. Ento nopo papa? Mama sedang membersihkan teletong. Sudah mama selesaikan dulu mama. Begitu sudah selesai, lenggah mama. Begitu istri duduk Pak, jenengan rogoh kantong kanan, ambil duit 15 juta, rodok banting, celeger. Ini duit apa Bapak? Ini uang belanja bulanan Mama, buat beli beras, buat ongkos anak sekolah, buat cicilan baju muslimat, kalau belum lunas, buat cicilan kulkas, tupperware, bayar listrik. Kira-kira cukup Mama? Cukup Papa. Malah turah kayaknya. Yo nek turah, ambil simpen kali Mama. Alhamdulillah. Istri ngekep 15 juta,
Begitu beranjak dari tempat duduk, nanti mama masih ada yang kurang, logoh lagi kantong kiri pak, banting lagi 15 juta. Jagar, ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama, agar dia percaya pak. Agak drama, capek mama masak, capek mama melumah malam-malam, capek mama ngerumat papa ngerumat anak. Ini bonus 15 juta. Berangkatlah ke mall mama, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi ngantin cedut langit lah bu. Ya maksud saya pak, kalau ada nggak salah, ngasih nafkah bulanan wajib, ngasih bonus buat istri untuk menggembirakan. Bisaroh itu bukan cuma buat kiai bapak ibu, bisaroh itu bukan cuma buat guru ngaji, buat istri juga ada bisarohnya. Silahkan untuk menggembirakan istri. Ya kalau harus 30 juta ya nggak mungkin lah bu. Jenengan kalau pengen 30 juta sebulan ya harus punya suami yang pengusaha gitu begitu. Ya kalau cuman PNS nggak bisa pak, apalagi betani nggak bisa 30 juta sebulan itu. Istri juga nerimo kok pak, cuman maksudnya begini, seberapapun yang jenengan kasih istri pasti nerimo gitu begitu. Cuman ibu-ibu ini pak paling benci, dengerin oleh jenengan, catat dalam hati, ibu-ibu ini paling benci sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Betul? Ada nggak zaman sekarang? Mana orangnya? Nah kita sepakat ini bapak ibu, makanya berapapun dikasih yang nerimo, tapi bu ya jangan diungkit-ungkit. Habis ya habis, gitu. Entah tidak akan dibuang kemana-mana yang mubadir, pasti untuk yang bermanfaat. Jadi balik lagi bapak ibu, karena Siti Sarah cemburu, maka oleh beliau Ibunda Hajar yang sedang hamil tua dibawa ke Bakkah dari Palestina. Berangkatnya bukan 1-2 kilo dari Palestina berangkat ke Bakkah. Kalau dalam bahasa Sarang Makkatul Mukarramah, zaman dulu nyebutnya Bakkah, lembah batu. Sampai di sana di tengah padang pasir dan cekungan batu, Sayyidah Hajar yang sedang hamil tua bapak ibu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Makanya sampai lahiran, karena di padang yang sangat tandus dan kering, beliau kehausan dan kelaparan, air susunya kering, nggak bisa menyusui Nabi Ismail alaihi salam. Maka lantas kemudian Ibunda Hajar nyari air, lari ke Bukit Sofa, nggak dapat, turun naik ke Bukit Marwah, nggak dapat, 7 kali bolak-balik. Maka itu jadi rukun haji. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa, Marwah adalah syiarnya Allah. Disitulah ibunda kita Hajar radhiyallahu anha mencari penghidupan, mencari rezeki, naik ke Sofa, naik ke Marwah, bolak-balik 7 kali, tapi nggak dapat di sana. Airnya tidak dapat di Bukit Sofa, tidak dapat di Bukit Marwah. Ini pelajaran buat kita bapak ibu, pelajaran tentang maisah, pelajaran tentang mencari kehidupan. Kita ini tugasnya cuman ikhtiar, munggah ke Sofa, turun, munggah ke Marwah, 7 kali bolak-balik, sempurnakan ikhtiar. Tapi ingat, bukan Bukit Sofa yang memberi rezeki, bukan pula Marwah, bukan tempat kita bekerja, bukan ladang yang sedang kita garap,
tapi rezeki itu dari Gusti Allah. Sempurna ikhtiar Ibunda Hajar, balik lagi ke dekat Ka'bah. Betapa kagetnya Ibunda Hajar, hentakan kaki Nabi Ismail bayi memuncratkan air. Air yang sangat segar, zam, berkah yang begitu banyak. Jadilah air itu dengan sebutan air zam. Ini filosofi kehidupan. Yang petani silahkan bertani, yang nyawa yo nyawa, yang ladang yo berladang, yang berkebun silahkan berkebun, yang dagang silahkan dagang, yang berpolitik silahkan berpolitik, yang jadi pegawai silahkan jadi pegawai. Tapi ingat satu hal, rezeki Allah yang tentukan. Cocok atau cocok? Ini pelajaran kehidupan. Kalau kita punya rumus kayak gini, satu, Bapak Ibu, kita nggak akan iri dengan punya orang lain. Inilah gunanya ngaji, biar jenengan jangan iri-irian. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli mobil menggigil. Karena ngapa? Kita sering iri dengan punya orang. Kita nggak percaya dengan Allah yang menentukan rezeki. Maisah adalah kewajiban dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita semua ikhtiar, hasil Allah yang tentukan. Makanya kembalikan kepada Allah, syukuri yang punya kita. Pas betul juga tadi Ustazah Ibu Qori'ah kita tadi itu baca ayatnya pas. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, fa innama, sesungguhnya semata-mata syukurnya itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Nek dewe syukur, syukurnya itu bukan buat Allah, syukur itu buat kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah yang Maha Kaya. Makanya benar kalau kata orang bijak begini, halo, dengerin Bapak Ibu, bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagialah yang menjadikan Anda kaya. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta, kelihatannya miskin harta, tapi kaya rasa. Catat di status Facebook masing-masing. Ayo jadikan komitmen hidup kita. Hidup jangan mendongak ke atas. Capek betul Bapak Ibu. Kalau hidup kita ini larak-lirik kanan kiri samping rumah kita, capek. Di atas langit masih ada langit, sudah syukuri yang punya kita saja. Makanya saya ini masih kecil nakal. Namanya orang kampung nakal. Saya itu kan orang kebon, jemes benda besar di kebun. Tinggal di kebun, lahir aja di kebun kopi. Begitu lahiran hampir gelinding di tebing, Bu. Ibu saya sih udah tahu hamil tua ke kebun, kontraksi. Artinya orang kampung. Kalau kata orang Sunda, jelma leweng pak umbul, kata orang Jawa. Emang orang kampung Bapak Ibu. Karena kali ibu saya itu sambil mukulin pantat saya. Ibu saya itu guru ngaji, Bu Nyai. Puluhan tahun ngajar ngaji gak dibayar Pak. Itulah guru ngaji kampung, ikhlas. Bayarannya cuma dipijit ya sama santri-santrinya. Sampai sekarang ibu saya masih ngajar ngaji. Tapi kalau sedang marah karena anak-anak nakal, dipukulin. Ibu saya paling pantang mukul pinggang ke atas, apalagi kepala dan muka. Pantat yang dipukul sampai pedes pantat itu. Apa kata ibu saya sambil mukul? Amedihi saru nak lah lama dihi saru, amedihi miskin nak lah lama dihi miskin. Kalau kita susah nak, miskin biyen yo susah melarat nak.
Nggak tumben jadi orang susah kita ini nak, kata ibu saya. Nggak tumben jadi orang miskin. Jangan silau dengan punya orang. Subhanallah. Nasihat sambil ngebukin pantat itu berbekas, Bu. Nggak mau dongak ke atas. Halah kinai aban berjalan, tundoi saja naik keting. Hidup jangan melihat awan yang sedang di atas. Lihat saja jempol kaki asal kita memang nggak punya apa-apa. Nah kalau rumus hidup kayak gitu, enjoy, kata orang sekarang, nikmat hidup ini, bahagia, nggak panas dengan punya orang. Ya umum begini nih, nasihat buat saya juga Pak. Yang namanya iri-irian itu biasanya seprofesi. Bidan irinya sama bidan. Iya Pak ya, dokter sama dokter, muslimat kali muslimat, gitu begini. Tukang tahlil sama tukang tahlil, ustadz yuk karo ustadz, kiai sama kiai, beda beda. Inilah kehidupan Bapak Ibu. Tapi kalau kita ingat ke nasihat yang berharga itu, kita akan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang penting dalam hidup kita ini. Kita sudah punya bagian masing-masing. Itulah mengapa di Quran dikatakan begini, wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu wa amata wa ahya, wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan tawa dan tangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Gusti Allah yang menciptakan tawa dan tangis. Ingat, tawa dulu baru tangis. Lebih baik menangis duluan baru tertawa kemudian. Lebih baik nangis duluan daripada nangis belakangan. Gitu mungkin. Daripada kita tertawa terlebih dahulu tapi belakangan kemudian kita menangis. Biarkan hari ini kita menangis. Sedang berjuang buat anak-anak muda yang baru merintis rumah tangga, biarkan sekarang prihatin tapi tertawa kemudian. Makanya tertawa itu selalu duluan baru kemudian menangis. Makanya hidup nggak boleh terlalu senang Bapak Ibu, karena akhirnya adalah tangisan. Makanya saya setuju betul itu. Nek dolan jalan-jalan, study tour, field trip, udahlah nggak usah jauh-jauh. Belum lagi berbagai macam musibah yang menjadi ancaman. Karena kalau sudah terlalu senang, ujungnya adalah tangisan. Bu, anak-anaknya yang berangkat study tour atau field trip, kasih tahu le, temenmu seneng loncat-loncat, kamu jangan le. Saya kasih tahu karena ngapa? Walaupun yang lain senang riang gembira, tapi masih ada yang menjaga dirinya untuk berzikir. Insya Allah kendaraan itu jauh dari bala bencana dan musibah. Karena nggak boleh kita terlalu senang berlebihan itu. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya Allah yang menciptakan mati dan hidup. Hidup ini begini Bapak Ibu, mati duluan baru hidup. Pertama kita mati, belum berwujud apa-apa. Lalu kita dihidupkan di dunia ini. Lalu kemudian kita dimatikan lagi. Kemudian terakhir kita akan dihidupkan lagi selama-lamanya. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Yuk kita ulang. Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Loncat dua ayat berikutnya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan salah. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah menciptakan kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Karena masalah hidup manusia sekarang bukan karena miskin, tapi karena tidak cukup. Cocok atau cocok? Betapa banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Pengen contoh orang kaya miskin, pengen contohnya? Gayanya sosialita, HP-nya Android, mukanya glowing skincare,
Pagi-pagi sudah pakai baju senam. Manggil temennya jang. Ada grup WhatsApp ibu-ibu sosialita berenung, grup arisan WA di grup WhatsApp, hari ini di rumah siapa jeng arisannya, nengomahi jeng astauti. Jadi sedemikian rupa jang lagunya sosialita, kemana-mana selfie diupload di media sosial. Tapi coba sekali-kali masuk ke dapur itu, lihat tabung gas yang warnanya hijau, itu ada tulisannya itu, hanya untuk masyarakat miskin. Ingat, yang masih pakai tabung-tabung hijau jangan rumangsa sok kaya, malu sama malaikat, malu. Kita ini terus terang saja Pak, di Indonesia ini masih banyak orang kaya bermental miskin. Gayanya sosialita, dibilang melarat marah, nggak dapat bansos ngamuk. Ketua RT jadi bantalan. Apa kata emak-emak? Payah ketua RT-nya nepotisme. Saudara dia kebagian, kita mah enggak. Pak RT mah kendel Pak, udah sering diomongin orang, kebel. Hatinya sudah kuat, tapi bini Pak RT yang kasihan. Pak, mana gaji RT gak seberapa. Udahlah Pak, berhenti aja jadi RT daripada diomongin orang. Apa kata Pak RT? Udah mak, ini pengabdian, ini ibadah. Percuma kita sholat kalau diomongin orang saja sudah rontok iman kita. Gini aja, Pak usulin sama Pak Kades Bernung, keluarga kita yang dapat BLT bansos cabut, kasih ke orang lain semua. Begitu bagi bansos, keluarga yang gak ada yang dapat orang lain semua. Apa kata keluarga saudara Pak RT? Nggak ada guna punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita enggak. Apa coba Bapak Ibu? Lo ngapa masalah bansos ini jadi ribut? Karena banyak orang bermental miskin. Coba dari sekarang masyarakat berenung, yuk kita bermental kaya. Kalau Pak Kades bagi bansos, bagi BLT, katakan begini, maaf Pak Kades, maaf, kami nolak bansos. Pak Kades sudah gemeter, ngapa warga Bernung nolak bansos? Lo ngapa? Mohon maaf Pak Kades, kami sudah sugih semua Pak Kades. Kasih saja bansos ini buat yang membutuhkan. Oh ngoten toh, kata Pak Kades. Setuju gak kira-kira? Ya artinya Bapak Ibu saya ingin ingatkan, walaupun kita nggak dapat bansos, walaupun kita nggak dapat bantuan pemerintah, nggak urung kita mendapatkan rezeki dari Allah. Nggih bengge. Lanjut ya, dikit lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah sampai cukup besar, kalau dalam kitab Durrah disebutkan 7 tahun kira-kira, maka qila lahu fi naumihi, ditagih di Nabi Ibrahim, datang malaikat di mimpinya. Kata malaikat, ya Ibrahim, ufi bin nadrik, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Kata Ibrahim, lu, saya nggak pernah nadar apaan? Dulu biyen kamu sudah lupa. Kamu pernah mengatakan, wallahi lau kana li ibnun la atba'annahu fi sabilillah. Kamu Allah tagih sembelih anakmu di jalan Allah. Falamma asbaha, subuh bangun, mikir Nabi Ibrahim, ahwa minallah amina syaitan, ini mimpi dari Gusti Allah atau cuman godaan setan? Falida summiya yaumat tarwiyah, maka disebutlah, dinamailah hari itu hari tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, hari pikir-pikir. Tumara fi lailati tsaniyah, mimpi lagi beliau di malam yang kedua dengan mimpi yang sama. Falamma asbaha, bangun subuh, arafa annahu minallah, sadar Ibrahim, benar ini mimpi dari Allah. Maka falida sumya dalikal yaum yaum arafah,
Dinamailah hari itu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Halo? Ingat Bapak Ibu, makanya puasa Arafah itu karena tanggal 9 Zulhijjah, bukan karena adanya wukuf di Arafah. Dengerin G. Jadi walaupun di Mekah hari ini orang sudah wukuf, ingat, walaupun di Mekah hari ini orang sudah wukuf, kita belum bisa puasa Arafah kalau belum tanggal 9 Zulhijjah. Ini penting untuk saya kasih tahu. Puasa Arafah bukan karena wukuf, tapi karena hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Idul Adha itu bukan karena habis wukuf, karena tanggal 10 Zulhijjah. Ini perlu saya sampaikan jika terjadi perbedaan Idul Adha antara Indonesia dengan Arab Saudi. Di Indonesia ini pemerintah NU Muhammadiyah sepakat 10 Zulhijjahnya Senin 17 Juni 2024 kemarin. Di Arab Saudi 10 Zulhijjahnya Minggu 16 Juni 2024. Muncul pertanyaan, loh kok beda? Apa sebabnya? Begini Pak, berdasarkan Ru'yatul Hilal hari Kamis tanggal 29 Zulqaidah 6 Juni yang lalu, sebulan yang lalu, hasil Ru'yatul Hilal, bukan sebulan, beberapa pekan yang lalu, hasil Ru'yatul Hilal menunjukkan untuk Indonesia hilal tidak tampak. Maka bulan Zulqaidah genap dari 30 hari. Di Mekah hilal sudah tampak. Mekah bulan Zulqaidah cuma 29 hari, makanya beda hari sama Indonesia. Itu ru'yat. Belum lagi hasil hisab. Hisab NU, hisab pemerintah, hisab Muhammadiyah, hisab sedunia internasional. Tak kasih tahu, tak kandani. Nang Amerika, konjungsi matahari terjadi pada pukul 7:37 pagi. Maka di tanggal 6 Juni hari Kamis 6 Juni, maka dengan demikian Bapak Ibu, bulan Zulqaidah cuma 29 hari. Itu nang Amerika. Nang Arab Saudi, konjungsi matahari terjadi pada pukul 15:37. Maka bulan Zulqaidah cuman 29 hari di Arab Saudi. Sedangkan di Indonesia konjungsi matahari terjadi pada pukul 19:37 malam hari. Maka mau tidak mau Zulqaidah harus 30 hari. Makanya saya tegaskan pada kesempatan kali ini, yang kemarin lebarannya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 kalau dia di Indonesia, maka sholat idnya tidak sah, nyembelih korbannya pun tidak sah, karena dia sholat id dan nyembelih korban tanggal 9 Zulhijjah. Paham? Paham? Mulai sekarang ojo keminter lagu-lagu beda-beda sama pemerintah. Ini saya perlu tegaskan Bapak Ibu, banyak orang ini nggak tahu apa-apa, ilmu hisab nggak tahu. Boro-boro hisab matematika aja merah waktu sekolah SD. Ru'yat juga nggak ngerti. Ngerti ru'yat nggak Bu? Ru'yat nggak ngerti, hilal nggak ngerti. Ngapa Pak nggak puasa lagi? Udah ngelihat hilal. Emang hilalnya kayak apa Pak? Besar, tinggi, hitam, brewokan. Oneku Pak hilal namanya. Kadang-kadang sedemikian lupa. Lanjut ya, dikit lagi. Tsumma ra'a fi lailatis tsalitsah, mimpi lagi pada malam yang ketiga. Falamma asbaha, bangun subuhnya, fahamma binahri, Nabi Ibrahim tekad bulat mengorbankan sang putra. Dibawalah ke lembah Mina, ke Jabal Kurban. Sampai di Jabal Kurban, nah ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka. Bahasa kitanya, ayah nak diperintahkan Allah nyembelih kamu. Boleh nggak nak? Oh kalau anak kita Bu, bisa nggak pulang pengajian nanti ngomong begitu? Mama mau pas pengajian dapat wahyu dari Gusti Allah.
disuruh nyembelih kamu, boleh nggak Le? Apa kata si anak? Mending mama aja yang dibeleh. Mama kan sudah sakit-sakitan. Nah aku kan masih anak-anak. Apa jawab Ismail? Ya abad if'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Cuman 5 permintaan kata Nabi Ismail. 1, tajamkan pedangmu agar gak kelamaan memutuskan urat leher. 2, ikat tangan dan kakiku biar aku tidak meronta. 3, tutup mukaku biar ayah gak kasihan waktu nyembelih. Ya kalau nyembelih kasihan tanggung putusnya. Yang 4, baju yang bagus luaran ini, outer kalau kata orang sekarang, luaran ini bawa pulang ke rumah jangan kena darah. Sebagai hadiah buat Ibunda Hajar, kenang-kenangan dia pernah punya anak Ismail. Yang 5, ayah, sementara waktu anak kecil jangan ke rumah kita. Nanti ayah kalau lihat anak kecil nangis, nggak ikhlas dengan pengorbanan ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, keduanya berserah diri kepada Allah. Dibaringkan Nabi Ismail di tempat penyembelihan. Bismillahi wallahu akbar, gorok, mental pedang. Kata Ismail, ayah, pedangnya kurang tajam, diteskan ke batu-batunya bawah. Digorok yang kedua kalinya, pedang pun mental lagi. Kata Ismail, ayah, mungkin ayah enggak ikhlas. Lepas tutup mukaku, lepas ikatan tangan dan kakiku, kita buktikan kepada Allah kalau kita ikhlas. Lepas semua, gorok yang ketiga kalinya, pedang pun mental. Nabi Ibrahim langsung sujud tersungkur di bumi, nangis, ya Allah, apakah korban ini tidak diterima? Gusti Allah berfirman, Jibril, wa fadainahu bidibhin azim, tukar Ismail dengan kambing. Kamu turun, kasih tahu Jibril, korban sudah diterima. Begitu Jibril kasih tahu Ibrahim, korban sudah diterima. Begitu Jibril turun, malaikat yang lain nangis, Pak. Ya Allah, kami ingin ikut Jibril. Loh ngapa kata Allah? Kami ingin bertemu dengan Ibrahim dan Ismail. Ya sudah kata Allah, ketimbang malaikat nangis semua, mangkat toson, berangkat ke bumi lembah Mina itu. Begitu sampai di lembah Mina, saking takjubnya Jibril, nggak bisa berkata-kata lagi, langsung takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar takbir malaikat Jibril alaihi salam, Nabi Ibrahim jawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Mendengar itu, Nabi Ismail yang tadinya di tempat penjagalan berdiri, lalu menyempurnakan kalimat Allahu akbar walillahil hamdu. Maka semua malaikat tidak dikomando, langsung serempak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka sejak saat itu kita semua disyariatkan bertakbir. Jadi yang pertama kali merangkainya malaikat Jibril, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail alaihim salam. Maka 4 hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik, ditambah lagi Idul Fitri, kita bertakbir dengan kalimat yang tadi tersebut. Baik, terakhir Bapak Ibu, dari hikmah pengorbanan ini, ayo kita bermental kaya. Kita semua sudah diberi rezeki oleh Allah. Gitu begitu. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Tak ulang ya, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah
lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Dengerin yang sugih-sugih. Ngapain Pak bolak-balik berangkat haji? Kalau udah sekali sudah. Ngapain bolak-balik pelesiran umroh? Kalau 35 juta kali berdua 70 juta bagiin buat fakir miskin di Bernung ini. Cocok atau cocok? Ayo kita bantu sesama. Satu lagi nih. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah orang Islam itu bongkar pasang masjid, sedangkan tetangga masjid masih ada yang kelaparan. Ada santri yang gak bisa bayar sehariah, ada siswa yang ijazahnya masih ditahan oleh pihak sekolah, ada orang sakit yang tidak punya biaya untuk berobat. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kepedulian kita kepada sesama dengan momentum Idul Adha tahun ini, dengan momentum pengorbanan ini, hayu kita bermental kaya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Ana hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.